Nah, ini denda 1 atau 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau pidana kurungan 3 bulan atau 1 tahun. Setiap orang yang karena kealpaan ya, kalau karena kealpaan itu bahasa alpa itu bahasa hukum, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Kalau kealpaan itu definisi alpa itu orang hukum yang lebih mengerti. Alpa itu berarti tidak sengaja tidak menyampaikan SPT atau tidak sengaja tidak mengisi SPT tidak benar atau tidak lengkap. Tapi kalau karena kesengajaan, nah, contohnya sengaja apa? Sudah disurati oleh Fiskus, oleh AR, sudah disurati, terus juga lapor-lapor, berarti itu kan kategorinya sengaja. Ya, kalau sudah diingati, lapor-lapor, enggak juga lapor, berarti kan itu statusnya sengaja. Nah, setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dan atau keterangan isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Denda 2-4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan pidana penjara 6 bulan sampai 6 tahun. Ingat, ini kata-katanya dan. Kalau kata-katanya dan berarti dua-duanya harus dilakukan. Denda 2-4 kali, pidana penjara juga 6 bulan sampai 6 tahun. Sudah menyampaikan SPT tapi kok dianggap belum menyampaikan SPT. Nah, persyaratannya karena apa kira-kira? SPT dianggap tidak disampaikan karena satu, SPT tidak ditandatangani. Yang kedua, SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang dipersyaratkan, tidak melampirkan laporan keuangan misalkan, tidak melampirkan apa namanya penyusutan, atau yang ketiga SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak wajib pajak telah ditegur secara tertulis, dan wajib pajak setelah ditegur secara tertulis tapi juga belum menyampaikan SPT. Nah, tadi di awal kita menyampaikan bahwa SPT daluarsa pajak itu adalah 5 tahun. 5 tahun. Daluarsa pajak itu 5 tahun. Berarti hak negara untuk menagih kepada wajib pajak itu adalah 5 tahun sejak berakhirnya tahun pajak. Nah, begitu juga dengan wajib pajak. Kenapa SPT tahunan yang mengatakan lebih bayar itu tidak boleh lewat 3 tahun dari tahun pajak yang bersangkutan? Contoh, seandainya tahun pajak 2017, ya 2017, paling lambat lapornya kan untuk badan kan April 2018. April 2018. April 2018 itu baik dia lapor ataupun seandainya lapor dia mengatakan kurang bayar 1 juta misalkan. Terus atau tidak lapor sama sekali. Terus tiba-tiba di bulan 18 Maret 2021 dia laporin lah SPT tahunan tahun 2017-nya, atau dia betulin. Dia betulin itu ternyata lebih bayarnya 2 miliar. Nah, maka SPT tahunan lebih bayar yang SPT tahunan lebih bayar tadi yang dia minta restitusi 2 miliar itu dianggap tidak disampaikan. Kenapa? Karena untuk lebih bayar itu maksimalnya tidak boleh lewat 3 tahun. Paling lambat tidak boleh lewat dari 3 tahun. Kenapa? Wajib sebelum lebih bayar itu kan SPT berdasarkan masih perhitungan self assessment wajib pajak. Sehingga negara memerlukan waktu untuk melakukan pengujian terhadap kebenaran SPT tersebut. Nah, pemeriksaan itulah yang membutuhkan waktu karena waktunya waktu sisa hanya 2 tahun. Jadi kalau misalkan terlambat lebih dari, kalau seandainya dia menyampaikan SPT-nya di bawah 3 tahun, berarti negara masih punya waktu 2 tahun untuk melakukan pengujian atau pemeriksaan. Tapi kalau sudah melebihi 3 tahun, waktu negara tinggal 2 tahun kurang sehingga dianggap SPT tidak disampaikan. Yang keempat, SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan atau secara terbuka atau menerbitkan surat ketetapan pajak.
Jadi kalau kita sudah diperiksa, kita nggak boleh lagi melakukan pembetulan SPT. Nah, itu yang saya sampaikan tadi di awal. Sistem perpajakan di Indonesia adalah self-assessment. Kalau pertama sudah lapor, boleh lakukan pembetulan kalau seandainya merasa bahwa SPT tersebut belum benar. Silahkan laporkan sampai benar. Berapa kali batasnya Pak pembetulan? Nggak ada batasnya. Mau pembetulan ke-20, 21, ke-21 pun boleh sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Jika SPT dianggap tidak disampaikan, Direktur Jenderal Pajak harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak. Jadi SPT-nya tadi yang melewati 3 tahun tadi, dia lebih bayar, lalu 3 tahun lewat dari 3 tahun setelah berakhirnya tahun pajak dia menyampaikan SPT tahun yang lebih bayar, maka SPT tahun yang lebih bayar tersebut yang dia minta restitusi tersebut dianggap tidak disampaikan dan Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak. Apakah SPT dapat dibetulkan? Ya. Paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan bagi SPT rugi atau lebih bayar. Nah, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Nomor 2 tadi sudah 2 tahun. Yang dimaksud dengan mulai melakukan tindakan pemeriksaan adalah pada saat surat pengetahuan pemeriksaan pajak disampaikan kepada wajib pajak, wakil kuasa pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak. SP2 surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan. Tapi kalau disampaikan SP2, kita nggak bisa lagi melakukan pembetulan. Sebelum SP2, nggak ada SP2, kita boleh melakukan pembetulan sampai berapa kali pun boleh sampai betul. Sanksi pembetulan SPT massa. Dalam hal wajib pajak membetulkan SPT massa, sehingga kewajiban atau pajaknya terutang menjadi lebih besar, maka atas kekurangan tersebut dikenakan sanksi bunga maksimal 24 bulan. Dan bagian dari bulan dianggap dihitung penuh 1 bulan. Ini contoh-contohnya, teman-teman bisa baca. Kalau sudah diperiksa dan WP mengakui ada kesalahan, bagaimana? Oke. Kalau sudah, bukan sudah ya, sedang. Kalau sedang diperiksa dan WP mengakui ada kesalahan, bagaimana? Bisa mengajukan pengungkapan ketidakbenaran sebelum SKPKB terbit, sebelum surat ketetapan pajak kurang bayar terbit, atau sebelum dilakukan penyidikan untuk tindak pidana di bidang perpajakan. Pengungkapan ketidakbenaran SPT, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ini pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP. Pengungkapan tersebut dilakukan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan meskipun wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran SPT. Tapi nanti hasil SKP-nya yang berbeda, bisa jadi SKPKB-nya kurang bayar Rp0 atau SKP nihil. Syarat pengungkapan ketidakbenaran SPT, pajak yang kurang dibayar timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran SPT harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan tersebut disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang dihitung sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tahunan, atau jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal pembayaran. Jadi kalau misalkan gini, tahun pajak 2019 batasnya April 2020, baru diungkapkan sekarang November 2022. Nah, berarti kan terlambatnya kurang lebih berapa itu? Hampir terlambatnya ya sekitar 20 bulan, kita anggaplah 20 bulan. Maka kita bayar pokoknya plus bunganya 20 bulan kali sekian persen. Nah, itu harus kita bayar terlebih dahulu. Bagaimana kalau sudah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan? Nah, kalau sudah dilakukan bukti permulaan, tadi 8 ayat 2, sekarang 8 ayat 3. Pengungkapan ketidakbenaran 8 ayat 3. Ini 8. Di bawahnya ada keterangannya pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP.
Tadi yang di sini sorry 8 ayat 5. Kalau kalau pemeriksaan bukti permulaan itu 8 ayat 3, tapi kalau pemeriksaan biasa 8 ayat 5 Undang-Undang KUP. Nah, pengungkapan ketidakbenaran ketika sedang dilakukan bukti pemeriksaan. Bukti permulaan berarti ada indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu sebagai berikut. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 38 atau pasal 39 ayat 1 huruf C dan huruf D Undang-Undang KUP meskipun DJP telah melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dapat dilakukan sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi di bagian akhir Undang-Undang KUP itu ada pasal-pasal yang mengatur tentang penyidikan, bukti permulaan dan penyidikan. Di awal kita membicarakan bahwa untuk proses tindakan di Direktorat Jenderal Pajak itu ada dua, proses administrasi. Kalau mau proses administrasi diperiksa, maka outputnya adalah SKPKB yang harus kita bayar. Tapi kalau proses yang kedua, yaitu kalau ada indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang KUP, pasal 39, dan juga pasal 39A, kalau itu perbuatannya sengaja, maka itu indikasinya tidak pidana di bidang perpajakan. Contohnya apa tidak pidana di bidang perpajakan, Pak? Mungkin kata-kata sederhananya bagi orang awam biar gampang mencernanya adalah gini. Sudahlah tidak bayar pajak, tapi mencari keuntungan atau mencari duit di pajak. Nah, kurang lebih seperti itu. Contohnya gini. Pasal 39 ayat 1 huruf I. Memungut atau memotong tapi tidak menyetorkannya. Yang sering terjadi itu PPN. Memungut PPN dari pembeli sebesar sekarang 11% ya, tarifnya 11%, tapi tidak menyetorkannya ke kas negara. Nah, itu tindak pidana. Misalkan kita menjual omset kita katakanlah 5 miliar plus PPN-nya, kalau tidak ada pajak masukannya, kita anggap bahwa PPN yang harus dia pungut adalah 550 juta. Sudah dipungut dari pembeli. Tapi 550 juta itu nggak kita setorkan ke kas negara. 550 juta itu bukan pajak si penjual, yang menjual bukan pajak dia, tapi dia hanya memungut dari pembeli. Pembelilah yang membayar. Tapi dia bertugas untuk menyetorkan, tapi nggak disetorkannya. Nah, itu tidak pidana di bidang perpajakan. Syarat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tersebut harus disertai pelunasan kekurangannya, jumlah serta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Contoh, tadi 550 juta nggak disetorkan ini. Tapi karena prosesnya sudah masuk ke pemeriksaan bukti permulaan, maka dia harus menyetorkan 550 juta plus 100% dari 550 juta. Jadi total yang harus dia setor adalah 1,1 miliar dari total keseluruhan antara pokok pajak dan sanksi pengungkapan ketidakbenaran sesuai dengan pasal 8 ayat 3A Undang-Undang KUP. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk SPT? Silakan Pak Tovan. Silakan Pak Tovan. Pak Tovan. Ya Pak, ya Pak. Mohon maaf, saya baru unmute. Kemarin saya baru berhadapan lagi dengan AR pengganti. Terus AR penggantinya itu dia menunjukkan kertas kerja sama saya. Ya. Berdasarkan penelitian, terdapat ada selisih kurang bayar Pak di SPT saya yang tahun 2018. Padahal waktu tahun 2018 itu Pak, saya sudah diskus dengan AR yang sebelumnya, disetujui untuk dilaporkan jadi SPT Pak. Udah begitu saya bawa juga ke bagian biasanya ke bagian kantor pajak itu yang di bagian permintaan informasi itu Pak, saya udah diskus juga, katanya udah oke.
Tetapi setelah diteliti, SPT saya 2018 itu Pak terdapat selisih kurang bayar Pak. Nah, saya juga bingung lah kok kata AR sebelumnya oke, kata bagian informasinya oke, udah sesuai dengan tata cara pembukuan akuntansi dan perpajakan, tapi kok masih diteliti lagi ada selisih kurang bayar, itu kenapa ya Pak ya? Sebentar, mohon izin Pak Tovan, boleh saya ketahui perbedaan waktu ketika oke dengan AR sebelumnya dengan yang AR baru pengganti? Berapa Ya. lama selisihnya? Saya baru discuss ini di 2022 ini Pak. Dengan yang lama? Jangan yang baru Pak. Oh, baru. Ya. Bulannya? Bulannya waktu bulan Agustus Pak. Oke, dengan AR yang lama Pak, kira-kira bulan berapa, tahun berapa? AR yang lama kan Pak udah di 2019 Pak. Oh, 2019. Iya Pak. Berarti ini tahun pajak 2018. Ya betul. Oke, 2019-nya bulan April bukan? 2019-nya bulan April Pak, betul. Ya, bulan April. Oke. Baik Pak, begini. Dari pertanyaan tadi, saya bisa memahami ketika kita berkonsultasi dengan AR untuk pelaporan pajak tahun 2018, di April 2019 itu kan batas waktu penyampaian SPT ya Pak ya? Saya sudah sampaikan Pak di 2019 April itu Pak, saya sudah sampaikan. Tapi sebelumnya saya discuss di bulan Februari Pak. Oke, bulan Februari. Jadi gini, ketika berdiskusi dengan AR pertama, ini saya secara umum ya Pak ya, secara umum karena tidak berhubungan langsung, secara umum. Pertama, AR tersebut ketika dia menyampaikan ke Bapak tentang kewajiban, itu saya yakin dia hanya melihat data-data Bapak per tanggal katakanlah Februari 2019 atau per tanggal April 2019. Dia belum memiliki data lain selain yang dia terima Februari dengan April 2019 itu tentang kewajiban Bapak 2018. Itu artinya mereka AR sebelumnya itu hanya melihat sesuai dengan yang dia ketahui. Oh, ini belum laporin Pak. Oh, ini silakan dilaporkan, tambahkan ini, tambahkan ini. Itu data yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak per tanggal Februari 2019 atau April 2019. Nah, kemudian AR pengganti melihatnya kan tahun 2022, Pak, katakanlah Agustus. Ketika Agustus itu Direktorat Jenderal Pajak ada sekitar kurang lebih 3 tahun lebih yang mendapatkan data-data terus, Pak. Nah, mendapatkan data-data terus itu kan penambahan datanya bertambah atau sama kan gitu. Atau sama yang dilihat oleh AR sebelumnya di bulan Februari atau April 2019. Itu sama. Tapi kalau misalkan bertambah itu wajib dikonfirmasikan kembali dan disampaikan ke kita. Dan AR itu sifatnya hanya konfirmasi, klarifikasi, penelitian. Makanya kata-kata di AR itu adalah penelitian oleh AR. Ya Pak, berupa kertas kerja Pak. Nah, berupa kertas kerja tetap harus ada kertas kerjanya. Tapi berbeda dengan kalau misalkan sudah tidak di AR, Pak. Kalau sudah tidak di AR itu di pemeriksa pajak. Kalau pemeriksa pajak itu kata-katanya pemeriksa. Outputnya kalau pemeriksa itu dia mengeluarkan SKPKB atau SKP nihil atau SKP lebih bayar kalau seandainya SPT kita lebih bayar. Tapi kalau di AR itu kembali ke kita, kembali ke Pak Taufan. Ini mau dibetulkan atau tidak? Datanya ada, kira-kira angkanya seperti ini. Dia hanya persuasif mengingatkan Bapak untuk membetulkan. Pertama dia tanya, ini data ini yang kami temukan ini datanya betul atau tidak? Kalau betul silakan Pak Taufan betulkan. Nah, tapi kalau misalkan Pak Taufan mengatakan nggak betul atau Pak Taufan punya bukti-bukti konkret bahwa kepemilikan atau penghasilan dan lain sebagainya itu tidak betul, silahkan. Tapi kalau misalkan dia kuat juga datanya dari yang berkompeten yang mengeluarkan data misalkan, ya artinya kan dia wajib mengingatkan untuk melakukan pembetulan. Kalau misalkan tidak dilakukan pembetulan sesuai dengan data-data tersebut, maka akan masuk ke proses pemeriksaan oleh fungsional pemeriksa pajak, Pak. Gitu proses kerjanya kurang lebih, Pak. Sama ini lagi Pak, setelah proses itu Pak, akhirnya ada angka yang keluar Pak, yang saya harus bayar. Ya. Tetapi saya menyatakan angka tersebut saya nggak sanggup bayar Pak. Ya.
akhirnya disetujui Pak sama si AR-nya ini Pak. Saya cuman ini Pak, apa Pak dia punya ke depannya setelah angka yang disetujui sama AR tersebut dengan saya nih AR baru itu Pak. Contohnya Pak, dari kekurangan bayar atas SPT 2018 yang dia teliti melalui kertas kerjanya senilai 80 juta contohnya Pak ya. Terus saya bilang saya hanya punya uang contohnya 50 Pak. Ya. Terus disetujui sama si AR itu, terus dia bikin assessment ke dia punya bagian pemeriksa agar tidak ditindaklanjuti. Apakah itu ke depannya Pak sudah selesai atau masih berlanjut diperiksa lagi ya Pak ya? Jujur Pak, kalau berdasarkan peraturan, artinya sepanjang belum melakukan pemeriksaan itu masih kembali ke kita Pak. Kembali ke wajib pajak. Self assessment-nya itu masih di wajib pajak. AR tadi hanya bersifat persuasif. Lalu kemudian kalau misalkan tadi berdasarkan data yang dia temui, data-data yang dia temui itu hasil penghitungannya adalah 80 juta. Ya. Kalau saya pribadi sesuai peraturan saya katakan kalau misalkan WP mengatakan nggak sanggup, itu bukan sebagai alasan untuk mengurangkan nilai pajak. Nah, itu bukan sebagai alasan untuk mengurangkan nilai pajak. Kenapa? Kalau semuanya AR seperti itu, semuanya fiskus seperti itu, Pak, muncul celah yang atau hold yang bisa digunakan oleh AR dan sebagainya. Nah, itu sekarang sudah mulai dibenahi bahwa berapa kurang bayarnya harus diselesaikan oleh wajib pajak seperti itu. Masalah tadi yang Bapak sampaikan, hasil apa tadi? Apa namanya, Pak? Apa namanya tadi? Kertas kerja Pak. Kertas kerjanya kan 80 juta. Terus yang saya sanggupnya hanya 50 juta, itu terus mengatakan nggak apa-apa, itu ditutup sesuai dengan tidak ditindaklanjuti lagi ke bagian pemeriksaan atau tidak ditindaklanjuti lagi ke langkah-langkah berikutnya. Maka itu kembali kepada ininya Pak, apa namanya, AR-nya. Tapi terus terang saya katakan, kalau seandainya berganti AR lagi, itu kemudian akan diteliti lagi dan dia menemukan bahwa yang harus dibayar 80 juta itu akan ditagih lagi ke Bapak. Jadi antara AR dengan atasannya ketika dia sudah membolehkan ke Bapak, oke Pak, bayar aja sesuai dengan kesanggupan Bapak dulu 50 juta. Itu tidak ada finalnya, Pak. Tidak ada finalnya, itu tidak ada kata aman untuk wajib pajak. Sebelum melakukan pemeriksaan. Aman bagi wajib pajak itu hanya ketika dia sudah daluarsa. Maka siapapun AR-nya yang melakukan penggantian, dia tidak akan bisa lagi untuk mengutak-atik itu gitu. Sepanjang AR-nya masih berganti dan itu ditemukannya lagi bahwa Bapak masih ada nih, harusnya Bapak ada 30 juta lagi yang harus dibayar. Nah itu. Jadi sepengalaman saya berdasarkan peraturan ini artinya tidak bisa kalau misalkan buktinya kuat lalu kemudian hitungannya benar, data-datanya benar, seandainya kewajiban kita 80 dengan alasan kita nggak sanggup, nah itu bukan menjadi alasan untuk tidak ditagih gitu loh Pak. Demikian Pak. Oke Pak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Lanjutnya Pak Rupi Samadara, Bapak atau Ibu, monggo silakan. Laki-laki Pak. Oh ya laki-laki, silakan Pak Rupi. Siap. Pak, izin tanya. Jadi terkait PPN masukan, jadi ada PTA dan PTB melakukan kerjasama Pak. Ya. Singkat cerita PTA sudah bekerja dan menagih ke PTB. Ya. PTB mengkreditkan pajak masukannya. Ya. Tahun ini harusnya tanya di materi PPN atau di sini, tapi nggak ada salahnya Pak di sini ya Pak ya. Oke, saya coba sesingkatnya Pak jawab nanti. Siap. Udah Pak. Singkat cerita. Ya. Ternyata ini kejadian 2019 sebelum pakai web e-faktur Pak. Ya. Singkat cerita, PTA ini nggak melakukan pembayaran PPN ini. Dia nggak melakukan. Karena belum dibayar oleh B. Iya, karena nggak dibayar oleh B. Karena proyeknya juga batal. Batal ya Pak? Iya. Oke.
Jadi faktur pajaknya udah dikreditkan Pak sama si B. oleh si B. Oke. Pertanyaannya Pak? Jadi ini sih lebih ke ini kasus sih Pak. Ada pemeriksaan, SKB keluar, Ya. SKPKB keluar, PTB disuruh bayar nih. Dikoreksi Pak ininya, faktur pajak masukannya ini. Ya. PTA juga gitu. Ada pemeriksaan juga dia Pak. Ya. Dia disuruh bayar. PTA yang duluan diperiksa Pak. Oh, PTA di luar diperiksa? Iya, dia disuruh bayar. Oke. Apakah PTB bisa ngeklaim bahwa PTA sudah bayar, jadi pajak masukan itu bisa dia kreditkan, Pak? Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jawabannya pertama tadi dengan kasus tadi, asal pertanyaan itu, apakah pajak masukan yang pajak keluarannya ditagih dengan SKPKB boleh dikreditkan pajak masukannya? Jawabannya tidak, Pak. Jawabannya tidak boleh dikreditkan. Karena apa? Hasil pemeriksaan itu kan effort dari Direktorat Jenderal Pajak. Makanya tadi kita belajar di awal tentang ketentuan self assessment. Hak dan kewajiban wajib pajak ketika dia melaporkan dengan ikhlas sendiri, self assessment-nya itu berada di wajib pajak. Artinya pajak masukannya silahkan dikreditkan kalau seandainya lawan transaksinya sudah mengeluarkan faktur pajak dan kita sebagai pembeli atau yang menggunakan jasa atau barang sudah membayar kepada wajib pajak. Nah, kasus tadi si B kan belum bayar, Pak. Sampai dengan diperiksa dia belum bayar juga. Terus si A ditagih. Nah, sebenarnya ketika masih self assessment, Pak, sebelum masuk ke pemeriksaan, itu ketika si B nggak bayar-bayar, Pak, kontraknya udah batal, kita bisa membetulkan SPT PPN-nya, Pak. Itu jadi kadang-kadang kan kalau sama anak perusahaan kan gitu Pak, transfer pajak masukan sering terjadi gitu Pak. Ya, betul. Makanya sejak 2018 awal itu 2018-19 itu udah mulai pakai e-faktur. Sehingga fakturnya nggak manual lagi, sudah diterbitkan melalui aplikasi e-faktur dan tanda tangannya digital, Pak. Supaya tidak disalahgunakan lagi dan prosesnya lebih cepat. Tapi kalau kasusnya baru SP2DK Pak, belum pemeriksaan nih. Oh, belum pemeriksaan? Enggak, maksudnya kalau kasusnya ini belum masuk ke pemeriksaan, masih SP2DK. Iya. Itu apakah boleh PTB mengklaim bahwa PTA sudah sudah mengakui itu sebagai, Kalau masih ranah SP2DK, Pak, masih ranah AR, itu wajib pajak masih bisa membetulkan. Dan si B baru bisa mengkreditkan jika si A melaporkannya di SPT PPN pembetulannya. Baru dia bisa mengkreditkan. Sepanjang A-nya nggak melaporkan itu sebagai pajak keluaran dan PPN-nya belum dibayar oleh si A, maka si B nggak boleh mengkreditkan, Pak. Tapi kalau si A udah setor, lapor sesuai dengan peraturan, maka B boleh mengkreditkan ketika masih di ranah SP2DK. Tapi kalau tadi Bapak bilang di pemeriksaan nggak bisa lagi, Pak. Oke, siap Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak Rupi. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Ini bisa kelihatan tentang pemeriksaan pajak. Ya, masih ada 1 jam 8 menit lagi. Ini pengertian pemeriksaan, menguji kepatuhan, tujuan lain, bukti permulaan. Ya, pengertian pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di awal saya sampaikan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah self-assessment. Wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaporkan, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan yang menjadi kewajibannya. Sepanjang tidak ada data lain, maka SPT yang disampaikan dianggap benar dan betul. Nah,
SPT benar itu kan masih versi wajib pajak, apalagi wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan lebih bayar atau menyampaikan SPT-nya lebih bayar dan mengajukan permintaan restitusi. Kalau restitusi, wajib pajak minta restitusi, maka itu wajib diperiksa. Karena itu baru benar lebih bayar versi wajib pajak. Kita pemerintah mau mengembalikan pajak yang sudah disetorkan, tentu harus melalui proses yang namanya pemeriksaan, penelitian, dan lain sebagainya, sehingga uang yang sudah masuk ke kas negara itu sah untuk dikembalikan kepada wajib pajak. Tapi kalau misalkan tidak dilakukan pemeriksaan, atau pemeriksaannya nggak benar, terus uang pajak yang sudah disetor dikembalikan kepada wajib pajak tanpa melalui prosedur yang benar, maka negara dianggap dirugikan. Maka pemeriksaannya lah yang disalahkan, yang dikenakan hukuman disiplin dan lain sebagainya. Tapi intinya tujuan pemeriksaan itu adalah untuk menguji kepatuhan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa tujuan lain, Pak? Contoh penghapusan NPWP, penghapusan PKP, itu tujuan lain. Apa tujuan pemeriksaan? Nah, tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, Pak, saya diperiksa, Pak. Saya diperiksa, pasti nanti kurang bayar. Nah, itu mungkin akibat dari lakukan pemeriksaan. Tapi tujuannya itu sebenarnya hanya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Apa saja kriteria pemeriksaan menguji kepatuhan? Nah, ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bisa satu masa, bisa beberapa masa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Jadi untuk pemeriksaan pajak bisa all taxes, semua pajak, bisa all masa, semua masa, atau bagian masa saja, atau bagian tahun pajak saja, atau bagian jenis pajak tertentu saja, bisa juga. Tapi bisa semuanya. Baik tahun-tahun lalu maupun tahun ini yang sedang berjalan. Itu tujuan pemeriksaan, ruang lingkupnya. Lalu kriteria pemeriksaan menguji kepatuhan. Bisa dalam rangka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, restitusi tadi yang saya sampaikan, bisa jadi pemeriksaan itu dalam rangka restitusi, atau pemeriksaannya terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Data konkretnya maksudnya apa? Data yang pasti. Pasti itu apa? Misalkan tadi dokter A, dia hanya melaporkan penghasilannya dari rumah sakit A saja. Sementara rumah sakit B dan C melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak, dia ada memotong PPh-nya dokter A tadi gitu. Jadi itu data konkret, sehingga yang kita hitung tadi harusnya 22 juta, dia hanya dipotong 12 juta, maka yang 10 jutanya ditagih. Nah, itu data konkret. Yang ketiga, WP menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, ini restitusi sama. Ya, kalau restitusi pasti dan wajib untuk diperiksa. Tidak ada jalan lain untuk tidak diperiksa kecuali pengembalian pendahuluan PPN. 4. Wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Nah, ini tadi ada namanya proses pengembalian pendahuluan untuk wajib pajak tertentu, biasanya PPN, tapi pemeriksaannya nanti di belakangan. Yang kelima, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. Dia tidak lebih bayar, tapi dia rugi gitu. Ya, di rugi tidak harus diperiksa. Hanya rugi sehingga menyebabkan tidak ada pajak yang harus dibayar, maka harus dilakukan pemeriksaan. Apakah betul-betul rugi atau hanya versi wajib pajak saja. Yang terakhir nomor 6, wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Jadi dalam rangka merger, spin-off, ataupun satu lagi namanya apa ya? Akuisisi. Penggabungan itu merger, peleburan itu akuisisi, pemekaran itu spin-off, likuidasi, bangkrut, dan sebagainya. Perubahan tahun buku. Nah, karena tahun awalnya menggunakan tahun kalender, sekarang mau menggunakan Juli sampai Juni, ya, itu diperiksa. Wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Berikutnya,
WP yang menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Nah, ini yang kriteria yang dari AR tadi, Pak. Kalau SP2DK-nya menyatakan misalkan 80 juta, tapi kita nggak sanggup bayar, nggak sanggup bayar atau tidak bayar gitu, maka tidak membetulkan tidak melakukan pembetulan SPT, maka ini masuk ke proses pemeriksaan. Yang berikutnya, BKP tidak melakukan penyerahan BKP atau JKP dan atau ekspor, telah diberikan pengembalian pajak masukan dan atau pengkreditan pajak masukan sebagai masuk dalam pasal 9 ayat 6E Undang-Undang PPN. Nah, ini untuk wajib pajak yang beroperasi ketika dia belum beroperasi, terus dia menyampaikan SPT pembelian aset, terus minta pengajuan pengembalian restitusi PPN ini karena beli asetnya sekian miliar tapi belum berproduksi, maka itu boleh diajukan pengembalian restitusi, tapi dengan syarat dalam jangka waktu 2 tahun dia harus sudah beroperasi dan harus menjual barang kena pajak. Nah, untuk menguji kepatuhan ada pemeriksaan lapangan, ada pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan berarti mengukur atau melihat kondisi lapangan, entah itu kebun atau usaha, pabrik dan sebagainya. Sedangkan pemeriksaan kantor hanya diuji di kantor aja. Misalkan wajib pajak yang hanya usahanya dari kontrak-kontrak kayak kontraktor itu yang tidak ada barang-barangnya di lapangan juga nggak ada. Itu pemeriksaannya cukup di kantor Ini saja. lagi nggak penting dong. Jangka waktu pemeriksaan, jangka waktu pengujian itu 6 bulan plus 2 bulan. Maksudnya pengujian pemeriksaan lapangan paling lama 6 bulan yang dihitung sejak SP2 disampaikan sampai dengan SPHP disampaikan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 bulan. Jadi pemeriksaan lapangan itu 6 bulan dan hanya boleh diperpanjang ditambah 2 bulan jadi 8 bulan. Sedangkan jangka waktu pembahasan itu paling lama 2 bulan. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan laporan paling lama 2 bulan yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan sampai dengan tanggal LHP. LHP sama dengan laporan hasil pemeriksaan. Nah, ini bisa dibaca untuk kontrak SKK Migas dengan satu grup itu lebih lama lagi, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 bulan. Jadi pemeriksaan itu 6 bulan. Jadi karena perusahaan yang resikonya lebih besar, yaitu pemeriksaan untuk yang tambang minyak, gas bumi atau berada dalam satu grup, ya perusahaan induknya terus anak-anaknya banyak, pemeriksaan sekaligus, nah itu boleh melakukan perpanjangan paling lama 6 bulan. Pemeriksaan kantor 4 bulan plus 2 bulan, pembahasan SPHP-nya sama. Apa itu pemeriksaan data konkret? Nah, data konkret merupakan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berupa hasil klarifikasi atau konfirmasi faktur pajak, bukti potong, atau penggunaan pajak penghasilan. Nah, tadi saya contohkan bukti potong dari rumah sakit. Yang ketiga, data perpajakan terkait dengan wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP, dan setelah ditegur secara tertulis SPT disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. 4. Bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan wajib pajak. Jadi bukti transaksi ini data konkret itu data-data yang sudah bisa langsung menghitung berapa besarnya pajak. Berapa besarnya. Contoh bukti transaksi. Misalkan gini, ternyata dari bukti-bukti yang didapat ada tuh bukti laporan misalkan sebuah tambang minyak ya, atau tambang minyak itu kan setiap tahun dia melaporkan berapa omsetnya ke SKK Migas, ya itu ada tiap tahun. Sementara katakanlah omsetnya yang dilaporkan ke SKK Migas itu omsetnya itu 1 triliun yang dilaporkannya ke SKK Migas, tapi omset di SPT tahunannya yang dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak itu omsetnya cuma 600 miliar gitu. Cuma 600 miliar. Nah, 600 miliar dengan laba hanya 10 miliar misalnya. Tapi yang dia laporkan ke SKK Migas omsetnya 1 triliun, labanya 250 miliar. Nah,
Itu kan data bukti transaksi atau data perpajakan yang lain yang dapat digunakan untuk menghitung. Jadi kita nggak pakai data yang dilaporkan, langsung aja kita hitung. Kalau kita dapat datanya dari SKK Migas, langsung aja kita kalikan laba bersihnya 250 miliar, ya kita langsung kita kali gitu. Itu yang disebut dengan data konkret yang bisa langsung menghitung besarnya pajak yang terhutang. Konkret nggak? Konkret. Dia laporkan secara resmi karena izin-izin tambang itu ada di SKK Migas semua gitu. Itu salah satu contoh kira-kira. Nah, pemeriksaan data konkret itu hanya 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Ya, datanya udah pasti gitu. Udah bisa langsung dihitung berapa besarnya pajak terhutang. Maka nggak perlu lama-lama. Jangka waktu pengujian 1 bulan, jangka waktu pembahasan akhir 10 hari. Ini alur pemeriksaan keutuhannya. Ini teman-teman bisa baca. Penyelesaian pemeriksaan. Pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan cara menghentikan pemeriksaan dengan membuat LHP sumir atau membuat LHP sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan atau surat tagih pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi kalau misalkan SKP-nya kurang bayar, SKPKB. Kalau hasil pemeriksaannya tetap masih lebih bayar sesuai dengan SPT wajib pajak, ya SKP LB gitu. Nah, sumir ini menghentikan pemeriksaan dengan membuat LHP sumir itu kalau ternyata dari hasil pemeriksaannya tidak dapat dihitung berapa besarnya pajak yang harus ditagihkan, atau yang diperiksa meninggal dunia, atau misalkan yang diperiksa nggak bisa mendapatkan data-data apapun, itu hasilnya sumir. Nah, ini kriteria pemeriksaan tujuan lain: pemberian NPWP secara jabatan, penghapusan NPWP, pengukuhan PKP, pencabutan PKP, dan lain sebagainya. Jenis pemeriksaan tujuan lain, pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor juga bisa. Bisa pemeriksaan lapangan, bisa pemeriksaan kantor. Jangka waktu pemeriksaan tujuan lain sama, pemeriksaan lapangan 4 bulan, pemeriksaan kantor 14 hari. Ya, pemeriksaan kantor 14 hari. Nah, tadi ada Ibu siapa ya yang nanya ya tentang sertifikat elektronik atau pengukuhan PKP. Nah, pengukuhan PKP itu berdasarkan permohonan wajib pajak kan dilakukan pemeriksaan atau kunjungan gitu. Nah, itu termasuk yang tujuan lain 14 hari pemeriksaan kantor. Bagaimana jika WP menolak pemeriksaan? Pemeriksa pajak berdasarkan surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan, berita acara tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan, surat penolakan membantu kelancaran pemeriksaan, atau berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan. Dapat melakukan penolakan pajak secara jabatan atau mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Jadi kalau misalkan wajib pajak menolak untuk diperiksa, ya boleh, tapi bikin berita acaranya, bikin surat pernyataan ditolak dilakukan penolakan untuk pemeriksaan. Tapi ingat, walaupun kita menolak, itu proses dan langkah-langkahnya sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan undang-undang, itu tetap berjalan. Apa yang dimaksud pemeriksaan bukti permulaan? Nah, pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti awal atau bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Itu proses awal. Kalau di kepolisian namanya apa ya? Lidik. Kalau di kepolisian itu namanya penyelidikan dan penyidikan. Jadi ada dua, penyelidikan, ada penyidikan. Tapi kalau di Undang-Undang KUP, penyelidikan itu namanya di KUP namanya pemeriksaan bukti permulaan. Kalau penyidikannya sama. Nah, kemudian bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan atau bukti berupa keterangan, tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi sesuatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Jadi kalau di polisi itu penyelidikan, namanya di KUP itu namanya pemeriksaan bukti permulaan. Kalau pemeriksaan bukti permulaan itu nggak boleh ada tersangka. Belum ada tersangka di situ. Pemeriksaan bukti permulaan namanya diperiksa dulu, ditanya dulu saksi-saksinya, dicari bukti-buktinya.
belum boleh ada tersangka di penyelidikan ataupun di pemeriksaan bukti permulaan. Nanti kalau di hasil pemeriksaan bukti permulaan itu, nah hasilnya itu kesimpulannya, oh ternyata tersangkanya si Y atau si Z, maka naik ke penyidikan. Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup, tergantung resikonya. Pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis perihal pemeriksaan bukti permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Yang kedua, pemeriksaan bukti permulaan secara tertutup dilakukan tanpa pemberitahuan tentang adanya pemeriksaan bukti permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Ini tergantung risikonya ya Bapak Ibu ya. Terbuka atau tertutup itu tergantung risikonya, tergantung juga oleh penyidiknya. Ini mau terbuka atau tertutup, tergantung risikonya. Kalau dia pejabat negara, misalkan pejabat negara atau pejabat daerah, nah itu biasanya lebih dipilih tertutup. Karena kalau terbuka, bukti-buktinya belum terkuat, heboh, menjadi kehebohan dan lain sebagainya, nama baik pejabatnya jelek, tapi belum tentu terbukti kan gitu. Makanya bisa tertutup. Nah, usulan pemeriksaan bukti permulaan tujuannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan penggunaan kewajiban perpajakan dapat diusulkan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka apabila pada saat pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, ini kalau wajib pajak sedang diperiksa, oh tapi ternyata hasil pemeriksaan itu pemeriksa pajaknya menemukan adanya indikasi tindak pidana. Nah, itu boleh dilakukan bukti pemeriksaan secara terbuka. Kenapa? Karena wajib pajaknya sudah tahu juga kalau dia akan diperiksa. Gitu. Yang kedua, wajib pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan dan terhadap wajib pajak tersebut tidak dilakukan penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan. Nah, karena dia udah tahu juga, makanya tetap melakukan terbuka. Selanjutnya, penangguhan pemeriksaan. Dalam hal usulan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka disetujui oleh pejabat yang berwenang, pelaksana pemeriksaan ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan pemeriksaan. Dan dalam hal wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemeriksaan bukti permulaan juga dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara tertutup. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan penggunaan kewajiban perpajakan ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan pemeriksaan apabila pemeriksaan bukti permulaan secara tertutup ditindaklanjuti dengan penyidikan. Jadi penangguhan pemeriksaan ini hanya kalau dia berubah dari administratif kepada penegakan hukum. Kalau yang bukti permulaan penyidikan itu penegakan hukum, sedangkan administratif yang outputnya SKP, SKPKB, SKP nihil dan SKP LB itu administratif. Pemeriksaan administratif bisa dihentikan kalau dia berpindah ke penegakan hukum. Lalu penegakan hukum bisa dihentikan kalau dia ternyata dari indikasinya tidak ada kesengajaan, maka dia kembali ke administratif. Tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan. Nah, kalau ternyata dari hasil pemetaan bukti-buktinya mengarah kepada seseorang tersangka, maka dia bisa masuk ke tahap proses penyidikan dengan nama dan tersangka yang sudah ada. Namanya SPDP. Surat pemberitahuan DP dilakukannya penyidikan, SPDP. Surat pemberitahuan dilakukannya penyidikan. Penyidikan dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup. Yang kedua, pemberitahuan secara tertulis bahwa dilakukan pemberitahuan tertulis pada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan terbuka bahwa tidak dilakukan penyidikan dalam hal pengungkapan ketidakbenaran. Ini bisa dibaca ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Untuk pemeriksaan ada pertanyaan? Ya, silakan Bu Leni. Ya, terima kasih Pak. Saya mau bertanya mengenai pemeriksaan. Itu tadi kan udah disebutkan kadaluarsanya itu 5 tahun. Ya. Berarti kalau misalnya kita diperiksa tahun 2022 ini, itu atas SPT pajak kita 5 tahun sebelumnya gitu Pak? Oh, bukan 5 tahun. Pemeriksaan pajak nggak pernah sekaligus 5 tahun, Bu. Oh, nggak ada. Enggak, pemeriksaan pajak itu tahun per tahun atau masa per masa.
Iya, Jadi tapi kan maksudnya 5 tahun itu, contohnya gini, tahun pajak 2017, 5 tahun ke depan, tahun berapa? Berarti kan tahun 2022. 18, 19, 20, 21, 22. Ya. Ya. Jadi Ya. untuk 2017 itu paling lama diperiksanya tahun 2022, Bu. Ya, itu maksud saya itu, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya 2022 ini, yang misalnya kita siapkan untuk pemeriksaan itu 2017. Jadi yang 2016 ke bawahnya udah bisa dirapiin gitu misalnya. Udah. Kalau untuk pemeriksaan pajak untuk 2016 di tahun 2022 ini sudah tidak lagi dilakukan. Nggak mungkin gitu ya, Pak ya. Oke. Tapi untuk pemeriksaan Ibu ya. Tapi kalau untuk tindak pidana di bidang perpajakan. Oh iya, masih ya. Nah kemudian kan kalau nggak salah nih Pak, yang kemarin untuk yang ikut tax amnesty itu bukannya waktu itu diberitahu nggak ada pemeriksaan untuk 2 tahun gitu. Apa saya salah? Bukan 2 tahun. Tax amnesty itu kan terjadi di tahun 2016 ya. 16 iya. Nah, di 2016 berarti yang ikut tax amnesty di 2016 maka SPT yang dia sampaikan 2015 ke belakang itu sudah tidak lagi diperiksa. Iya, oke. 15 ke belakang. Kalau dia ikut tax amnesty. Kalau dia nggak ikut tax amnesty, maka tetap boleh di SP2DK tetap boleh, diperiksa boleh gitu. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, makasih Bu Leni. Selanjutnya Bu Bianca, boleh silakan monggo. Di mute-nya diaktifkan dulu Bu. Ya, terakhir ya sebelum kita lanjut lagi ke SKP. Ya, selamat sore Pak, selamat sore rekan-rekan semua. Iya. Ya, Bapak, saat ini kan perusahaan kami sedang ada pemeriksaan tahun 2019. Oke. Iya, memang kemarin-kemarin perusahaan kami itu kan masih perusahaan keluarga. Ya. Nah, setelah TA yang kemarin 2021 itu kami mau ke yang lebih profesional begitu. Ya. Nah, mengenai pembukuan terus pencatatan yang tadi disampaikan oleh Bapak, itu kan kami mau memperbaiki, Pak. Iya. Nah, itu mulainya dari mana ya, Pak? Apakah boleh di bulan ini atau tunggu tahun berikutnya, tahun barunya maksudnya? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu pemeriksaan itu kami kan dipanggil. Lalu dari pihak pemeriksa itu menyampaikan bahwa perusahaan kami ini di kontraktor begitu, konstruksi. Sedangkan setelah saya cek di notaris akte pendiriannya, kami di levarisir begitu Pak. Leverensir. Leverensir. Iya, itu bagaimana cara menyampaikannya Pak? Apakah terjadi salah komunikasi sehingga kami diperiksa berdasarkan KLU ya Pak? KLU ya? Iya, atau kami tetap lanjut saja diperiksa sesuai surat yang disampaikan pada perusahaan kami. Begitu Pak, terima kasih. Oke, baik. Pertama dulu pertanyaannya, kalau Ibu mau berpindah dari perusahaan keluarga ini maksudnya pribadi Bu ya? Iya, pribadi. Pribadi menjadi PT ya atau CV atau apalah gitu ya. CV, ya, CV. Nah, saran saya sebaiknya tutup buku dulu Bu. Misalkan tahun 2022 ini tutup buku dulu tahun 2022. Nanti mulai TMT terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 baru Ibu menggunakan CV atau PT. Ya, sebaiknya begitu. Karena tutup supaya nggak ada bagian-bagiannya gitu loh Bu, supaya tuntas. Iya, benar. Iya, karena admin pokok tenaga yang mengurusi kemarin itu sudah tidak bekerja lagi, Pak. Oh, udah nggak bekerja lagi ya? Iya, jadi kocar-kacir lah begitu, merawat. Jadi saran saya gitu, tutup dulu, tapi siapkan dari sekarang badan hukumnya kalau seandainya mau dirubah ke badan hukum dari sekarang. Terus nanti juga berikan pemberitahuan kepada AR-nya di mana KPP terdaftar untuk mengatakan bahwa mulai 1 Januari kami sudah tidak menggunakan NPWP pribadi lagi, tapi menggunakan NPWP perusahaan dan sebagainya gitu, Bu. Oke. Nah, terus tadi mengenai yang kedua tentang pemeriksaan tentang clue ya Bu ya. Iya. Nah, memang
kalau kita misalkan salah penerapan clue, berarti juga salah tentang kewajibannya, Bu. Contoh, seandainya Ibu clue-nya itu adalah kontraktor. Kalau kontraktor ini kan apalagi dia kontraktor bangunan, jembatan dan jalan gitu kan. Itu kan Iya, PPh-nya bersifat final, Ibu. Oh, Tarifnya 2%, ada yang 3% dan final. Nah, tapi kalau misalkan dia leverансir itu kan maksudnya palu gada ya. Apa lu mau iya, gua ada gitu. Maksudnya pengadaan barang-barang, iya pengadaan apa. betul. Itu kan harus dasar pengenaan pajaknya kan laba rugi ya, laba rugi. Makanya Iya, dia harus bikin laporan keuangannya dan sebagainya. Tapi kalau misalkan clue-nya oh ternyata clue-nya pengadaan barang, tapi kok aslinya dia pengadaan barang tapi ternyata clue-nya jasa konstruksi atau kontraktor. Nah, itu kan penerapan pajaknya juga jadi berbeda. Nah, itu yang perlu diklarifikasi dan konfirmasikan dalam hal pemeriksaan itu, Bu. oh, jadi ketika nanti ini kan kami sudah dimintai beberapa data-data, Pak, seperti data penjualan, kemudian SPT tahun 2019 Ya. dan lain. Itu kita serahkan atau menunggu klarifikasi dulu, Pak? Maksud tujuan itu Sudah apa? diminta atau gimana, Bu? Iya, sudah diminta, sudah dibuatkan berita acara, Nah, Pak. kalau sudah diminta dan dibuatkan acaranya, kita wajib memberikan, Ibu, data-data Oh, yang diminta ya. iya, iya, baik. Ya. Ya. Terima Oke. kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Oke, kita lanjut. Ketentuan SKP dan STP ya. Oke, SKP dan STP. SKP surat ketetapan pajak. Nah, ini ada SKPKB, SKPKBT, SKP nihil, SKP lebih bayar, SKP PKP. Ya, sama STP dan imbalan bunga. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dengan tidak adanya surat ketetapan pajak itu berarti yang self assessment tadi. Ya. Wajib pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan serta melaporkan dalam SPT tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak ataupun surat tagihan pajak. Ya, jadi self assessment aja untuk SPT. Lapor sesuai dengan perhitungan. Dan apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti, nah ini yang saya sampaikan di awal. Kita SPT itu dianggap benar sepanjang DJP tidak punya bukti. Sepanjang DJP mendapatkan bukti pajak yang terutang menurut SPT tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang, maka DJP melakukan pemeriksaan. 5 tahun ini udah lanjut ya, daluarsa 5 tahun tidak diterbitkan. SKP ada SKP KB kurang bayar tambahan, SKP nihil, surat ketetapan pajak nihil, SKP surat ketetapan pajak lebih bayar. Kenapa timbul SKP KB? Kalau ternyata pajak yang sudah di hasil pemeriksaan menyatakan pajak yang harus dibayar itu lebih besar daripada yang sudah dibayar di SPT. Maka muncul SKP KB. Lalu apa SKP KBT, Pak? Nah, SKP KBT ini 2 kali proses pemeriksaan. Pertama, dari data-data yang ada, contohnya wajib pajak melaporkan SPT tahunan, dia kurang bayarnya 10. Ternyata DJP mendapatkan bukti-bukti lain, dan setelah diperiksa SKP KB-nya dinyatakan bukan 10 ini kurang bayarnya, harusnya 100 gitu loh. Maka di SKP KB 90 juta. Lalu ternyata seiring dengan berjalannya waktu DJP menemukan bukti lagi. Menemukan bukti lagi selain yang sudah diperiksa yang di sini gitu loh, di SKP KB. Nggak boleh datanya data itu lagi, nggak boleh. Data DJP menemukan data selain dari yang sudah di SKPKB yang 90 juta tadi. Ternyata dari hasil pemeriksaan dari data yang ditemukan kedua, itu pajak kurang bayarnya ternyata 500. Dari 500 juta itu 10 juta dari bayar sendiri oleh wajib pajak, 90 jutanya sudah ditagihkan di pemeriksaan pertama SKPKB, dan SKPKBT-nya yang muncul dalam 400 juta. Nah, kalau SKP nihil apa, Pak? SKP nihil itu artinya tidak ada lagi pajak yang harus pada hasil pemeriksaan, di pemeriksaan itu ternyata SPT yang dia laporkan sudah sesuai dengan
apa yang seharusnya menjadi kewajibannya. Contoh tadi dia lapor SPT kurang bayarnya 10 juta. Ternyata diperiksa, udah cari data-data yang lain, nggak ada juga, ya ternyata ya benar 10 juta itu, ya makanya SKP yang dikeluarkan adalah SKP nihil. Lalu SKPLB kalau misalkan WP mengajukan SPT tahunan lebih bayar senilai 200 juta, terus dia mengajukan restitusi. Nah, kalau seandainya hasil pemeriksaannya benar 200 juta, ya tetap SKPLB muncul. Ternyata dari dia minta LB 200 juta, ternyata hasil pemeriksaannya harusnya lebih bayarnya cuma 50, ya tetap namanya SKPLB. Tapi kalau permohonan restitusinya 200 juta, dari bukti-bukti yang ada, ternyata seharusnya nggak kembali 200 juta. Harusnya dia di SKPKB itu 100. Ya maka mau dimunculkanlah, dikeluarkan SKPKB gitu. Nah, Pak, kenapa SKPKB-T ada, kenapa SKPLB-T tidak ada? Ada yang bisa bantu jawab? Ya Pak. Apa? Pak Khairul bisa bantu Iya. jawab? Karena kalau kurang bayar ditagih sama negara Pak. Kalau lebih bayar nggak urusin sama negara Pak. Enggak cuma bercanda aja Pak. Enggak, jadi gini. Hampir benar sih sebenarnya Pak, hampir benar. Iya Pak, canda aja Pak. Kalau SKPKB supaya negara tidak rugi, ya adapun data baru ya ditagih terus gitu loh. Ya kan? Ada data baru ditagih terus. Tapi kalau SKPLB ini Pak, dasarnya adalah permohonan wajib pajak. Ingat itu. Permohonan wajib pajak. Dasarnya itu. SKPLB dasarnya permohonan wajib pajak. Jadi kalau sudah di SKPLB 200 juta, terus diperiksa, oh ternyata betul, lebih bayar 200 juta. Atau dia LB-nya 200 juta, terus hasil pemeriksaannya keluar 300 juta, ya sudah, keluar itu SKPLB-nya sesuai dengan hasil pemeriksaan. Tapi kalau sudah LB-nya tidak keluar, wajib pajak nggak bisa lagi Pak, nggak ada ininya lagi, nggak ada apa namanya langkah-langkah lagi untuk dia bisa ngajukan permintaan yang lain gitu loh, nggak ada. Kalau udah keluar ya udah sekali itu aja, case close gitu. Kalau untuk yang LB gitu Pak sebenarnya, makanya nggak ada LBT gitu. Nah ini penerbitan SKP diterbitkan untuk suatu masa pajak atau untuk 1 tahun pajak, ini bisa dibaca. Nah SKP harus diterbitkan berdasarkan nota penghitungan. Nota penghitungan dibuat berdasarkan laporan hasil penelitian atau laporan hasil pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan ulang. Nah, SKP elektronik dan atau menandatanganinya secara elektronik atau menerbitkan surat pajak dalam bentuk tertulis dan menandatanganinya secara biasa, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum. Nah, SKP ini yang elektronik ini baru ada di Undang-Undang HPP. Artinya dengan kemajuan zaman saat ini baru dikeluarkan di Undang-Undang HPP dan langsung dikeluarkan PMK-nya tahun PMK 18 tahun 2021. Ya, ini dirubah dari tadinya pasal 4A ya, secara kertas, sekarang sudah elektronik. Ini belum, kalau pelaksanaannya di Direktorat Jenderal Pajak saat ini belum, tapi insya Allah akan dicoba ke depannya karena saat ini dalam pembangunan aplikasi. Nanti SKP-nya dalam bentuk SKP elektronik, sama kayak surat-surat sekarang Pak, nggak ada lagi tanda tangan basah, udah tanda tangan elektronik. Nanti kemudiannya akan menuju ke situ. Kenapa SKPKB bisa terbit? Nah, ini bisa dibaca. Dapat pajak yang atau kurang dibayar. Nah, ini bisa Bapak Ibu baca. Ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga ya. Oke. Jumlah kekurangan pajak itu harus SKP ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga atau tarif. Ini bisa dibaca. Ya. Ini tadi udah bunga per bulan dan juga kenaikan. Dan kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan PPN dan hanya ditetapkan satu jenis sanksi yang tertinggi nilai besar sanksinya. Nah,
Kalau ada sanksi berupa bunga dan juga ada sanksi berupa kenaikan, maka sanksinya yang diberikan adalah salah satu saja yang tertinggi. Kalau denda dan kenaikan itu bisa keluar dua-duanya. Denda terlambatan keluar, kenaikan keluar. Tapi bunga juga, kenaikan juga itu nggak boleh terjadi. Jadi hanya salah satu, bunga saja, kenaikan saja, mana yang lebih besar. Kenapa SKPKBT bisa terbit? Nah, dalam jangka waktu 5 tahun setelah satunya pajak atau berakhirnya masa pajak, apabila ditemukan data baru. Nah, syaratnya data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. Data yang kemarin pemeriksaan pertama nggak boleh lagi dipakai, karena udah close. Data baru bisa dibaca. Pemeriksaan ulang SKPKBT diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pemeriksaan ulang dilakukan secara karena adanya keterangan tulis atau kehendak sendiri oleh atau data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang, termasuk data yang semula belum terungkap. Nah, sanksi SKPKBT itu 100% jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan tidak dikenakan apabila SKPKBT itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri. Jadi ketika di SKPKB kurang bayar kan, sebenarnya wajib pajak itu tahu ada penghasilan lain yang di luar ini, mungkin nggak ditemukan oleh wajib pajak gitu. Seharusnya dengan tadi niat baik dan ada itikat yang sesuai dengan persyaratan pembuatan laporan keuangan tadi, itu ketika di SKPKB wajib pajak harusnya melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Tapi karena tidak dilaporkan, makanya di SKPKBT dikenakan sanksi 100%. Tapi kalau misalkan data baru itu dari wajib pajak sendiri yang memberikan, maka sanksi kenaikan sebesar 100%-nya itu nggak diberikan atau nggak dikeluarkan. Karena DJP dapat datanya dari kejujuran wajib pajak sendiri, yaitu dihargai gitu. Oke, izin sebentar saya ke toilet sebentar. 1 menit. Iya, silakan baik, Pak. Izin bentar ya. Oke, lanjut. Mengapa SKPN bisa terbit? Oh, hilang ininya. Bentar.
Mengapa SKPN bisa terbit? Nihil. DJP telah melakukan pemeriksaan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang, atau pajak tidak terutang, atau tidak ada kredit pajak, atau tidak ada pembayaran pajak. Penerbitan SKP ini bisa dibaca PPH, BPPH, PPN maupun PPNBM. Mengapa SKPLB terbit? Nah, hasil penelitian pembayaran pajak seharusnya tidak terutang. Atau yang kedua, pada hasil pemeriksaan pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Ini bisa Bapak Ibu baca nanti. Oke, karena bahannya banyak, makanya tadi saya sampaikan di awal, saya ngajar KUP ini 4 hari atau 40 jam. Ini kita kebut. Saya berharap nanti pertemuan berikutnya Bapak Ibu sudah membaca bahan sehingga kita lebih banyak diskusi. Makanya saya tanya ke Mbak Ajeng untuk memberikan bahan kepada peserta supaya lebih dibaca terlebih dahulu. Apakah kelebihan pembayaran pajak harus diperiksa? Jawabannya ya. Karena harus diteliti dulu. DJP dapat melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Penelitian adalah pasal 1 Undang-Undang KUP. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. Penelitian pasal 17 Undang-Undang KUP. Berdasarkan permohonan wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak menerbitkan SKPLB apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Bisa dibaca. Siapa yang bisa mengajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak? Nah, yang bisa mengajukan pengembalian pendahuluan itu maksudnya gini. Ada pengembalian yang hanya bisa diminta setelah pemeriksaan selesai. Ya. Baru di SPT-nya LB, terus diminta restitusi tersebut harus dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tadi ada yang 6+2 ya, untuk pemeriksaan lapangan 8 bulan, terus ditambah dengan 2 bulan SPHP atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi setelah 10 bulan baru bisa dikembalikan setelah proses pemeriksaan selesai. Tapi kalau pengembalian pendahuluan tidak. Pengembalian pendahuluan ini cepat keluarnya, hanya 1 bulan sejak di SPT dimasukkan. Tapi harus memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 17C dan 17D Undang-Undang KUP, yaitu wajib pajak yang resiko rendah. Resiko rendah itu contohnya wajib pajak yang omsetnya hanya kepada pemungut PPN. Pemungut PPN siapa? Dinas, bisa bendahara pemerintah, bisa BUMN dan lain sebagainya. Yang penjualannya hanya 100% ke sana. Nah, itu bisa langsung diajukan restitusi pengembalian pendahuluan. SKP PKP, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk wajib pajak tertentu. Ini dia kriterianya. Wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, atau pengusaha pajak berisiko rendah. Nah, apa yang dimaksud dengan wajib pajak kriteria tertentu? Tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak, laporan keuangan diaudit selalu oleh akuntan publik selama 3 tahun berturut-turut, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi ini kriteria tertentu. Ini disebut dengan WP patuh. Tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu, tidak memiliki tunggakan, selalu diaudit selama 3 tahun, dan tidak pernah dipidana. Sedangkan wajib pajak persyaratan tertentu, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT tahunan PPh lebih bayar atau restitusi. Orang pribadi karyawan berarti tidak menjalankan usaha dan juga tidak melaksanakan pekerjaan bebas, berarti karyawan. Nah, banyak bukti potongnya ternyata lebih bayar. Itu bisa mengajukan pengembalian pendahuluan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT tahunan PPh lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar tidak paling banyak 100 juta, tidak lebih dari 100 juta. LB-nya 100 juta,
itu bisa pengembalian pendahuluan. Atau WP badan yang menyampaikan SP tahunan lebih bayarnya nggak nyampe 1 miliar, itu pengembalian pendahuluan juga. Yang kedua, yang keempat, PKP yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar rupiah. Jadi persyaratannya kalau OP tidak lebih dari 100 juta, kalau badan tidak lebih dari 1 miliar, kalau PKP tidak lebih dari 5 miliar. Itu persyaratan tertentu. Yang ketiga ini PKP berisiko rendah, ini khusus PPN. Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek, BUMN atau BUMD, PKP yang ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan, PKP yang telah ditetapkan sebagai operator ekonomi bersertifikat, PKP pabrikan atau perusahaan selain PKP di atas yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi, PKP yang memenuhi persyaratan tertentu, LB-nya tidak sampai 5 miliar, pedagang besar farmasi, perusahaan yang memiliki secara langsung oleh BUMN dengan kepemilikan saham lebih dari 50%. Ini PKP yang memiliki PKP yang melakukan kegiatan tertentu dan ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah. Contoh, ekspor, dia selalu ekspor barang kena pajak berwujud. Nah, kalau dia tujuannya ekspor, pajak masukannya kan di Indonesia, pajak masukannya itulah yang dia restitusikan. Yang kedua, penyerahan BKP dan atau penyerahan jasa JKP kepada pemungut pajak tambah nilai. Jadi penyerahan keseluruhannya kepada pemungut. Contoh tadi bendara dinas tadi, atau menyangkut penyerahan kepada BUMN. Yang ketiga, penyerahan BKP dan atau JKP yang pajak pertambahannya tidak dipungut. Yang keempat, ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan atau ekspor jasa kena pajak. Untuk dapat mengajukan permohonan pengembalian kecuali WP persyaratan tertentu, wajib pajak harus ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu atau PKP berisiko rendah oleh DJP. Nah, jangka waktu penerbitan pengembalian pendahuluan. Untuk WP kriteria tertentu, PPH 3 bulan, PPN 1 bulan. Permohonan WP persyaratan tertentu, PPH OP 15 hari, PPH badan itu 1 bulan, sedangkan PPN 1 bulan. Permohonan PKP berisiko rendah, PPN itu paling lama 1 bulan. Penyelesaian dihitung sejak permohonan diterima, lengkap. Kata-katanya sejak. Sejak berarti hari pertama dia melaporkan SPT LB restitusi itu sudah dihitung. Apakah WP yang sudah memperoleh SKPKP dapat diperiksa? Ya, harus. Tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak tertentu dan menerbitkan surat keterangan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan. Apabila berdasarkan pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%. Ini wajib pajak yang minta pengembalian pendahuluan setelah dikabulkan, kan tadi proses pendahuluannya kurang lebih 1 bulan ya, sejak diajukan restitusi, maka dikeluarkan. Tapi kemudian dapat diperiksa. Ketika diperiksa ternyata itu nggak benar gitu loh. Itu nggak benar. Maka yang nggak benar tadi ditagih pokoknya plus sanksinya 100%. Ini sama. Apabila perusahaan Direktur Pajak dari SKPKB jumlah tambah dengan bunga sebagaimana disebut. Nah, tapi kalau untuk PKP berisiko rendah pasal 9 ayat 4C, sanksinya bukan kenaikan tapi bunga. Sebagaimana sudah pasal 13 ayat 2 Undang KUP. Katanya ada restitusi untuk turis asing ya. Ya, itu namanya VAT refund. Atau bahasa Inggrisnya VAT refund atau PPN. Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian BKP di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian PPN. Ini kita skip aja ya, nggak ada orang asing di sini kan? Ada pesertanya orang asing nggak ada ya? Oke. Kenapa STP? Kita masuk ke STP. Kenapa diterbitkan STP? Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Jadi denda yang 100.000, 500.000 dan 1 juta tadi itu harus ditagih dulu dengan STP baru kemudian dibayar. Ini PPH, ini bisa dibaca.
sebab diterbitkan STP, PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung, denda dan atau bunga. Bisa dibaca. Sanksi dalam STP. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STP sebagaimana pada angka 1.2 ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif per bulan. 5 tahun. STP diterbitkan paling lama 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Misalkan gini, untuk tahun pajak 2018 5 tahunnya berarti 2023 ya. 2023. Bapak Ibu melakukan pembetulan SPT tahunan tahun 2018, sekarang tahun 2022. Sekarang 5 November melakukan pembetulan. Bayar tuh pajak tahun 2018. Anggaplah misalkan 1 miliar sekarang. Maka batas waktu Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan STP atas yang 2018 yang kurang dibayar tadi, yang terlambat tadi, itu hanya dari sekarang 5 November 2022 sampai 31 Desember 2023. Lewat dari itu nggak boleh lagi di STP. 5 tahunnya bukan sejak setor ya, tapi sejak paling lama 5 tahun setelah, bukan sejak, setelah saat terutangnya. Terutangnya 2018 kapan? Terutangnya 2018 ya mulai awal tahun 2019. Gitu. Kecuali STP atas sanksi administrasi pasal 19 ayat 1 Undang-Undang PUP diterbitkan paling lama sesuai dengan daluarsa. STP atas sanksi administrasi lewat dari 5 tahun. STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang KUP. Nah, ini STP elektronik, ini baru. Saat ini belum. Mudah-mudahan ke depan nanti sudah ada STP secara elektronik, jadi bisa dikirim lewat email. Ini tanda-tandanya nggak ada. Tadi ada yang bertanya ya, kalau STP nggak ada dikirim lewat email atau WhatsApp. Nah, ini mudah-mudahan ke depan udah bisa karena STP sudah mulai sedang disiapkan aplikasinya. Tapi peraturannya dulu yang sudah dikirim itu Pak, lewat email itu Pak. Tapi STP-nya masih tanda tangan basah kan Pak? Iya, masih. Enggak, dia pakai barcode sekarang Pak. Oh, barcode ya, berarti udah mulai Pak. Karena PMK-nya sudah dapat terima Pak lewat email Pak. Oh, udah terima ya. PMK-nya PMK 18 tahun 2021 ini Pak. Ketika HPP terbit, PMK-nya langsung disiapkan. Cuma waktu itu mulai proses tahap pembuatan. Bahkan bukan hanya lewat email Pak, lewat WA juga dihubungin Pak. Lewat WA, lewat email itu dihubungin semua Pak. Dikirim lewat semua, WA Pak, ya? sama email. Oke Pak, siap. Terima kasih informasinya Pak. Sama-sama Pak. Berarti sekarang STP sudah bisa elektronik dan dikirim email ataupun alat komunikasi lainnya, WhatsApp dan lain sebagainya. Apakah SKP atau STP harus dikirim? Pengiriman surat pajak SPP harus dikirimkan kepada wajib pajak. Pengiriman dapat dilakukan secara langsung melalui pos dengan bukti pengiriman surat, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, atau secara elektronik dalam hal surat ketetapan pajak tersebut diterbitkan secara elektronik. Nah, ini kata-katanya atau ya, teman-teman ya. Kalau atau berarti salah satu. Kalau dia menerbitkannya manual, ada tanda tangan basah, berarti harus dikirim pos. Tapi kalau pengiriman pembuatan STP atau SKP-nya sudah elektronik, dalam hal surat ketetapan pajak tersebut diterbitkan secara elektronik, maka pengirimannya juga elektronik. Ya, ke alamat email terdaftar. Oke. Apakah SKP atau STP dapat diterbitkan atas tahun pajak sebelum NPWP terbit? Jadi dapat menerbitkan SKP dan atau STP untuk masa pajak, bagian tahun pajak dan atau tahun pajak sebelum wajib pajak diberikan atau diterbitkan NPWP dan atau digunakan sebagai PKP apabila diperoleh data dan atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh wajib pajak. Nah, DJP dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan atau STP untuk masa pajak, bagian tahun pajak, sebelum dan atau setelah penghapusan NPWP atau pencabutan PKP apabila
setelah penghapusan NPWP dan atau PKP diperoleh data dan atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh wajib pajak. Ini dewasa 5 tahun sama. Bagaimana jika DJP terlambat memproses restitusi? Nah, ini bisa imbalan bunga. Untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan, atas keterlambatan pemberian restitusi dapat kepada wajib pajak bersangkutan diberikan imbalan bunga. Sebesar berapa? Ya sama. Sebesar suku bunga yang dikeluarkan oleh KMK keputusan Menteri Keuangan sebesar itu per bulannya. Sebab diberikan imbalan bunga. Terlambatan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3. Ya, ini bisa dibaca. Imbalan bunga karena keterlambatan pengembalian bisa dibaca. Paling lama 24 bulan sama. Kalau DJP paling lama meng-STP itu 24 bulan atau meng-SKP itu bunganya 24 bulan, maka imbalan bunga yang dibayar DJP kepada wajib pajak juga maksimal 24 bulan sama. Bisa sama dibaca. Ini bisa dibaca. Jumlah bulan sebagai dasar pengembalian imbalan bunga sebagai maksud pada nomor 5 dihitung sejak tanggal pembayaran SKPKB atau SKPKBT sampai dengan tanggal diterbitkannya SK pembetulan. Wajib pajak mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar atau tempat PKP dikukuhkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Mungkin untuk bahan materi cukup sampai dengan SKP atau STP. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Mudah-mudahan 2 jam di hari Selasa bisa kita selesaikan yang 8 bab lagi. Silakan Pak Tovan, monggo Pak. Ya Pak, saya pernah dapat STP Pak. Ya. Terus di STP-nya itu Pak, saya datang ke AR-nya, terus ada pemeriksanya juga Pak. Ya. Setelah saya amati, ada tagihan yang nomor tagihannya sama dan jumlahnya sama Pak. Akhirnya saya ajukan banding Pak. Tagihan apa nih Pak maksudnya Pak? Tagihan pajak Pak, tagihan denda pajak Pak. Oh, denda pajak ya? Iya Pak. Terhadap jenis dan masa yang sama atau gimana? Iya Pak, jenis masa yang sama dengan nomor surat tagihan yang sama dengan jumlah yang sama Pak. Nggak taunya itu ada, ya nomornya sama Pak. Nggak taunya itu ada double Pak. Oke, kalau itu boleh Pak diajukan permohonan pemindah bukuan Pak. Pemindah bukuan, oke. Ya, tapi Pak, ini setelah selang 3 tahun kemudian saya ditagih lagi Pak dengan nomor dan angka transaksi yang sama. Saya ajukan bukti Pak bahwa pemindah bukuannya itu sudah disetujui. Iya. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah dari Dirjen Pajak Pak dalam hal ini bisa melakukan kesalahan-kesalahan tersebut Pak yang berakibatnya fatal Pak ke kita Pak? Ya, baik Pak, terima kasih informasinya. Sebenarnya kalau dari ini ya Pak, dari apa namanya contoh ya, contoh kalau boleh tahu itu STP-nya denda atau bunga Pak? Kita anggap bunga lah ya. Oke, kita anggap bunga karena terlambat setor sehingga bunganya itu apa ya? Bunganya itu mohon maaf Pak, pokok itu Pak. Bunganya. Pokok Pak. Pokok sama bunga Pak, yang seingat saya Pak ya. Itu STP atau SKP Pak? STP Pak, surat tagihan pajak Pak. Ya udah dalam bentuk paksa Pak. Oh, paksa. Kalau paksa berarti penagihan Pak? Iya Pak, sudah penagihan Pak. Nah, karena mohon maaf Pak, jarak di Papua itu jauh Pak, sehingga ada keterlambatan dalam posnya Pak. Pas saya periksa, saya datang ke kantor DJP-nya. Ya. Nah itu Pak, saya dapati memang ada nomor tagihan yang sama dengan jumlah yang sama Pak. Pas dicek, cross check juga sama pemeriksanya cross check ke bagian basis datanya, ternyata iya betul, dinyatakan betul. Nah, saya juga kaget kenapa kok jumlahnya jadi bengkak 2 kali lipat. Padahal kami hitung sama AR jumlahnya nggak segitu, bengkak Pak sampai 2 kali lipatnya Pak. Kita juga kaget Pak. Itu yang pokok plus bunga tadi yang di STP apa ya Pak? Yang pokok plus bunga yang mohon maaf Pak, udah dalam status paksa Pak.
Oh, paksa. Oh, paksa. Kurang paham juga saya Pak kalau itu Pak. Mohon maaf Pak Tovan, karena kalau paksa, karena setahu saya kalau STP yang bisa menagih pokok plus bunga itu hanya angsuran PP pasal 25. Selain itu STP nggak ada yang bisa menagih pokok Pak, hanya bunga dan denda saja. Mungkin kalau Oh, Pak, maksudnya nanti saya lihat file saya, Pak. hasil pemeriksaan itu Pak, mungkin enggak? Kalau hasil pemeriksaan udah paksa sih, Pak. Ya, Seingat saya, Pak. paksa itu maksudnya prosesnya Pak, misalkan SKPKB atau STP nggak dibayar, maka apa namanya, bagian seksi penagihannya mengeluarkan surat teguran, habis surat teguran, surat paksa, surat sita. Nah, kalau surat paksa itu pasti dasarnya sebelumnya adalah SKPKB atau STP, Pak. Nah, itu yang bisa dipastikan dulu. Cuma kalau STP kemungkinan untuk bisa 2 kali terbit itu, kalau STP kayaknya nggak bisa, Pak, 2 kali terbit kalau STP ya, karena ketika dia sudah keluar STP masa, misalkan SPT PPH pasal 21, lalu masanya masa Januari tahun 2021. Ketika kita sudah di STP, itu secara by system untuk di input atau dikeluarkan lagi dengan bulan yang sama, dinas yang sama, tahun yang sama, itu nggak bisa, Pak. Kecuali ini ada setoran terlambat, masanya Januari 2021, PP pasal 21, kita store ini 20 juta, terlambat, sudah di STP. Terus ada terlambat lagi dengan masa yang sama 15 juta, itu bisa di STP lagi dengan, karena memang ada setoran yang terlambat gitu loh Pak. Kecuali ada misalkan ada setoran 10 juta untuk masa yang sama, tahun yang sama, terus nanti keluar lagi store lagi gitu loh. Itu memang 2 kali dengan nomor yang berbeda, masa sama gitu. Karena memang ada 2 kali keterlambatan. Tapi kalau memang nggak ada sama sekali, cuma 1 setoran saja, terus terbit 2 kali, 2 nomor, masa yang sama, jumlah tagihan yang sama, saya rasa nggak bisa terbit Pak, karena sudah dikunci oleh sistem, kecuali memang terjadi 2 kali pembayaran dengan nominal yang sama, masa sama, tahun sama Pak. Itu Pak Tovan. Ya, makasih Pak. Makasih Pak Tovan. Ya, Pak Khairul Umam, monggo silakan. Ya Pak Reginaldi, sebentar saya mau tambahkan yang Pak Tovan alami. Kemarin itu saya juga dapat, tapi beda surat. Yang pertama itu STP, yang kedua itu adalah mengingatkan untuk membayar gitu, tapi nomornya sama. Jadi kita 2 kali disuratin. Pertama itu bentuknya STP, yang kedua surat ya kayak surat biasa. Ya surat teguran, tapi di dalamnya itu STP yang sama. Nah itu mungkin bisa jadi itu ya 2 kali. Nah bisa jadi itu Pak. Bisa jadi itu. Jadi kalau saya lihat nomornya itu sama Pak. Jadi memang belum bayar gitu kan. Dari kita mau bayar atau kedouble belum bayar. Jadi kita 2 kali disuratin. Apalagi kalau di Papua kan gitu. Jadi memang lama nyampe suratnya, bisa jadi itu sih. Makasih Pak. Tadi saya sampaikan bisa kalau 1 setoran 2 kali STP kayaknya nggak mungkin di masa yang sama, tahun yang sama. Mungkin memang terjadi 2 kali keterlambatan dengan nilai yang sama, maka STP-nya bisa 2 kali. Terus atau tadi yang kedua, dia di STP terus nggak bayar-bayar, muncul surat teguran. Surat teguran atas STP ini tadi gitu loh, STP ini tadi. Nah, tapi nomornya beda, tapi tagihannya sama. Itu namanya surat teguran. Atau surat teguran juga nggak digubris, maka timbul surat paksa atas yang STP tadi. Itu yang mungkin yang diceritakan Pak Khairul tadi. Iya, betul. Sama cek nomor STP saat bayar, Pak. Siapa tahu ada keliru di situ kan. Jadi di sistem nggak masuk. Kan ada buat bayar STP itu kan ada nomornya. Bisa jadi salah, jadi nggak masuk di sistem mereka. Sama-sama saling cross check ke AR sih. Betul Pak. Ya. Makasih Pak. Ya, mau nanya Pak. Saya penasaran. Itu kan ada bunga terkait dengan kurang bayar. Kalau lebih bayar itu ada nggak bunganya Pak? Jadi pemerintah itu ngebayar ke kita lagi gitu Pak? Kalau misalkan sesuai dengan ketentuan tidak ada lebih bayar Pak. Misalkan gini, mohon maaf, kita melaporkan SPT tahun 2017 ya. SPT tahun 2017 itu di April 2018.
Ya, SPT-nya misalkan lebih bayar nih 1 miliar. Nah, untuk bisa mengabulkan yang 1 miliar ini kan diperiksa dulu, Pak. Kita anggaplah pemeriksaannya setahun ya. Keluarlah lebih bayarnya 1 miliar ini kalau disetujui, keluarlah hasil pemeriksaan itu kita anggap di April di Februari 2000 tadi 2018 lapor 19 keluar di 2020 Pak tahun berikutnya. Nah, setahun pemeriksaan ini itu bukan dikategorikan hal yang dapat diberikan bunga, Pak. Karena sesuai dengan ketentuan untuk bisa mengeluarkan 1 miliar, mengabulkan restitusi 1 miliar ini harus diperiksa dulu kepatuhannya, pengujian kepatuhannya. Nah, itu yang proses pemeriksaan 1 tahun itu bukan hal yang bisa didapat untuk mendapatkan imbalan bunga, Pak. Nah, imbalan bunga tadi seperti yang di slide tadi, kalau misalkan itu karena kelalaian Direktorat Jenderal Pajak sudah dikeluarkan SKP LB-nya sudah terbit Februari 2020, ternyata harusnya kan paling lambat Maret 2020 harus dikeluarkan. Ternyata baru dikeluarkannya Mei. Nah, itu kan karena kelalaian, baru itu yang bisa didapatkan dengan sanksi imbalan bunga, Pak. DJP memberikan imbalan bunga kepada wajib pajak. Tapi kalau karena proses pemeriksaan itu tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Begitu, Pak Khairul. Iya baik Pak, sudah enak ya Pak, negara tidak pernah salah, selalu benar. Maksudnya, baik, makasih ya Pak. Oke Pak, sama-sama Pak. Oke, Pak Suryo Hilal terakhir, boleh, monggo, silakan. Izin Pak, sebenarnya saya baru mulai memahami lagi kembali terkait pajak ini, termasuk yang Bapak jelaskan tadi. Ya. Ini yang saya mau tanyakan itu Pak, maksud dari kredit pajak tadi apa sih Pak? Apakah kalau pemahaman saya dari Bapak jelaskan itu adalah pajak yang belum kita bayar, kita sanggupnya nyicil, seperti itu nggak Pak? Itu bukan Pak. Kredit pajak yang dimaksud di Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PPH, kredit pajak itu adalah pajak kita yang dipotong oleh pihak lain, Pak. Pajak kita yang dipotong oleh pihak lain, kemudian nanti pada saat pelaporan SPT tahunan itu menjadi kredit pajak, Pak. Contoh tadi yang nanya tentang dokter Pak Suryo bukan ya? Bukan ya? Iya. Nah, contoh dari ilustrasi dokter tadi, kan tadi kita menghitung, kalau kita hitung sendiri, itu kewajiban kita 22 juta, Pak. Tapi yang sudah dipotong oleh 3 rumah sakit itu total 12 juta. Nah, 12 juta itulah yang dimaksud dengan kredit pajak, Pak. Pajak yang dipotong oleh pihak lain. 12 juta itu yang dimaksud dengan kredit pajak. Berarti kita bayar sisanya gitu Pak ya dari kewajiban kita hanya bayar sisanya 22 kurang 12. Pajak yang harus dibayar itu 22 dikurangi dengan kredit pajak 12 juta, sisanya itu yang 10 juta itulah yang kita bayar, Pak. Jadi bahasa kredit pajak itu bukan angsuran, artinya yang bukan kita cicil, tapi yang saya sudah kira dipotong Pak oleh pihak lain. Oke Pak, saya kira ketika kebetulan saya sebagai Pak in-house lawyer Pak di beberapa perusahaan, ada 2 perusahaan yang saya pegang saat ini. Ya. Saya kira setelah perusahaan itu membayar jasa saya, kan ada kena pajak itu 2% Pak ya. 2% itu berapa persen? 2%. 2%. Ya, jasa 2% betul. Jasa. Nah, itu saya kira ketika perusahaan A bayar pajak saya 2%, nanti perusahaan B bayar saya jasa 2%, saya nggak perlu bayar pajak lagi, Pak. Saya kira seperti itu, Pak. Nah, ternyata saya tetap bayar pajak juga lagi, Pak ya. Sisanya, Pak, sisanya sesuai dengan ketentuan, Pak. Nah, apalagi itu jasa orang pribadi ya, Pak. Kalau orang pribadi, kalau tadi kan kalau misalkan dokter dia dipotong tarif progresifnya kan mulai dari 5% ya, 5%, 15% kan masih mending ya. Betul. Ini cuma 2%, Pak. Masih banyak kurang bayarnya, Pak, kalau cuma 2%, Pak. Oke. Nah, saya mau tanya, Pak, saya juga kebingungan, Pak ya. Apakah bagus kita pakai pribadi atau kita bikin law firm, Pak? Firma gitu, Pak. Apa keuntungan saya buat firma dengan saya hanya pakai pribadi, Pak? Oke. Kalau dari sisi perpajakannya, Pak ya. Kalau dari segi perpajakan, Pak ya. Nah, sisi perpajakan ya. Kalau dari sisi teknis mana yang lebih enak rame-rame atau ini Pak Suryo lah gitu. Tapi kalau dari sisi teknis perpajakannya, kalau dari sisi keuntungan ininya bukti pemotongan dan lain sebagainya, kalau seandainya nanti
dia menjadi besar, Pak. Tadi saya contohkan kalau penghasilan bersihnya itu di atas 500 juta, maka Bapak lebih bagus pakai yang firm. Ya. Tapi kalau misalkan di bawah itu, di bawah 500 juta, masih nggak apa-apa sih pakai orang pribadi, Pak. Oh, berarti pakai pribadi kalau kasarnya kalau pakai firma tuh minimal 500 juta ke atas sudah per tahunnya, Pak ya? Lebih baik kan dari segi tarif, Lebih baik, dari ya. segi ininya, Pak, dari segi Oke, besar kecilnya. Oke, saya mau tanya lagi, Pak. Ketika kalau kita pengacara ini kan kerjanya keroyokan, Pak. Misalnya Ya. satu case itu misalnya 50 juta. Ya. 50 juta itu dibagi orang 3 misalnya. Berarti satu orang tuh kurang lebih sekitar 17 juta. Tapi bukti Tapi potongnya nanti Bapak kontraknya itu sendiri. atas gimana, Pak? Bukti potongnya Bapak sendiri kalau pakai NPWP pribadi, Pak. Oke, enggak berarti gini, Pak ya. Yang dihitung penghasilan saya walaupun kontraknya pakai nama saya, Ya. tetap yang dihitung bagian saya pribadi, Pak ya. Enggak, Bukan Pak, 50 semuanya, juta Pak. itu kan, Pak ya? Enggak, gini. Kontraknya antara Bapak dengan PTA gitu kan. Kontraknya 50 Betul. juta ini. Tapi Betul. yang 50 juta itu Bapak bagi 3 dengan teman-teman. Betul. Itu bukti potongnya 2% dari 50 juta itu ke PTA, penghasilan Bapak aja, Pak. Karena pakai atas nama Bapak. Sorry, saya luruskan, berarti ya yang potongan 2% itu berarti bukan 50 jutanya, Pak ya, berarti 17 jutanya. Harusnya kan masing-masing. Tergantung yang Betul. PTA ini, yang klien Bapak ini, memotongnya itu ketiga-tiganya dipotong masing-masing atau melalui Bapak sendiri gitu loh. Karena ini Melalui saya sendiri, Pak. kalau NPWP Bapak kalau sendiri nanti kewajiban perpajakannya ke Bapak semua, Pak. Yang 3 lagi itu nggak bayar pajak, Pak. Oke, Nggak kena potong. berarti gini, Pak ya, berarti saya kumpulkan dulu selama setahun, misalnya setahun apakah nyampe 60 juta atau tidak, baru dihitung gitu, Pak ya? Sebaiknya gitu. Dan Bapak juga motong kawan-kawan Bapak gitu, Pak. Oh. Atau mau pakai firma sekalian. Kalau mau pakai firma kan nanti yang dipotong kan penghasilan firma. Kalau firma berapa persen, Pak ya? Kalau jasa sama, Pak, 2% sama. Cuma kan yang dirugikan di sini firmanya gitu loh, bukan Bapak pribadi gitu loh. Jadi nanti kalau ditagih ya ditagih firma. Kalau teman-teman yang lain yang firmnya Bapak kan kalau itu kewajiban firma ya pasti mau-mau aja untuk bertanggung jawab kan gitu. Tapi kalau misalkan pribadi takutnya nanti ya itu kan urusan pribadimu gitu loh, Pak. Takutnya gitu, Pak. Oke, kalau gitu terima kasih, Pak. Sehat selalu, Oke, Pak. sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf nih kelebihan 6 menit. Saya kembalikan ke Mbak Ajeng. Mohon silakan. Kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa lagi hari Selasa insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan Brevet AB, materi KUPAB hari ini sudah selesai, namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu, dan para peserta diminta untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya masing-masing. Oke, sebentar ya, ada yang bertanya ya, bentar. Oke. Aku hitung ya. Ada yang siap? Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Baik. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Reginaldi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Sampai jumpa. Pak. Sehat selalu. Sampai ketemu hari Salam sehat. Selasa. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih semua. Senang bisa berbagi. Sebentar aku baca obrolan chat di grup dulu. Bentar ya. Untuk Izin pertanyaan duluan, boleh? lain bisa ditanyakan kemana ya? Untuk pertanyaan bisa Bapak mohon izin kalau misalkan ada yang ingin bertanya dan minta nomor Bapak Reginaldi, apakah diperkenankan? Jalan-jalan gitu. Iya, Pak Regi? Ya, salat saya dari tadi, dari Lahore. kadang-kadang Halo, gimana? Iya, ini kan ada yang bertanya untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa ditanyakan. Ya. Kemana ya gitu? Oh, boleh ke nomor saya boleh dicatat, tapi yang ini ya by phone aja, karena kalau misalkan
lewat WA nggak kebaca saya, tapi kalau mau ini tanya jawab boleh, tapi di luar jam kerja di bawah jam 5 boleh. Tanya-tanya nelpon saya 0852. Kalau enggak nanti aku share aja Pak, kalau misalkan mereka jadi personal chat ke aku baru aku kirimkan. Boleh. Kalau gitu Boleh boleh. ya? Boleh Mbak Oke. Ajeng. Boleh, Siap Mbak Pak, Ajeng. terima kasih banyak. Makasih Mbak Ajeng, Iya, teman-teman. dan kepada Bapak Reginaldi sudah bisa meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih banyak Pak. Yuk, makasih Mbak. Terima kasih Pak. Makasih ya Pak ya. Yuk, makasih. Terima kasih Pak Reginaldi. Dan selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan, di antaranya yang pertama kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke email Bapak Ibu. Kemungkinan paling telat itu besok sore karena masih dalam proses editing. Yang kedua kami akan mengirimkan soal ujian materi pelatihan yang akan mungkin dikirimkan sama saya itu hari Selasa. Karena materi selanjutnya itu hari Selasa tentang KUPAB, kelanjutan KUPAB tanggal 8 November yang akan diampu oleh Bapak Reginaldi, SE, MSIAK, CABKP, AAJI yang akan dimulai pukul 18.30 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom meeting akan dikirimkan 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah dapat meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih banyak. Terima kasih Terima semua. kasih Mbak Ajeng, teman-teman. Selamat sore. Sama-sama. Terima kasih kembali. Baik. Dan sekali dikirimkan jawabannya, Pak. Ya, sekalian dikirimkan jawabannya, Pak. Dadah aja ya. Astagfirullah.